Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Secara khusus saya akan baca ayat 34 sampai 37, firman-Nya berkata demikian. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikian sabda firman-Nya di hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita, Tuhan menjadikan segalanya baik. Saya percaya hanya Yesus yang sanggup menjadikan segalanya baik. Saya percaya apapun situasi, kondisi hidup kita secara pribadi, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, lembaga kita, saya percaya Yesus sanggup menjadikan segalanya baik. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang banyak yang takjub dan tercengang karena melihat apa yang dilakukan Yesus kepada seorang tuli. Dalam ayat 37 mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jadi, mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita melihat bahwa Yesus, bahwa Tuhan kita mampu menjadikan segalanya baik, apapun situasi dan kondisi kita. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya Tuhan menjadikan segala-galanya baik? Apakah yang dituntut dari kita supaya Tuhan menjadikan segala-galanya baik? Dalam ayat 31, 32 di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu dan memohon kepadanya, memohon kepada Yesus. Inilah hal yang pertama supaya Yesus menjadikan segalanya baik, Tuhan menjadikan segalanya baik. Yang pertama, kita harus memohon kepada Yesus. Kita harus datang kepada pribadi yang tepat, pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita. Namanya Yesus Kristus. Datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, berdoa kepada Yesus. Itu suatu langkah yang penting untuk Tuhan menjadikan segalanya baik. Jadi jangan datang kepada orang pintar, jangan datang kepada dukun-dukun, jangan datang kepada gunung-gunung, jangan datang kepada pakatan-pakatan, jimat-jimat apapun. Kita harus datang kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menjadikan segalanya baik. Yang kedua, dalam ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Kenapa Yesus harus memisahkan dia dari orang banyak? Pasti ada maksud tertentu dari Yesus. Mungkin Yesus juga tidak mau terganggu dengan orang lain, orang-orang banyak itu. Mungkin juga Yesus tidak mau bersama dengan orang-orang banyak yang tidak punya iman kepada Yesus. Banyak alasan, ada banyak faktor di situ.
Tapi di situ memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa Yesus memisahkan dia. Jadi perlu ada suatu langkah pemisahan dari komunitas orang banyak, menyendiri. Itu bisa berarti juga bahwa orang banyak yang ada bersama-sama mereka adalah orang-orang yang berdosa, orang yang hidup penuh dengan dosa. Sehingga si orang tuli ini perlu dipisahkan. Di sini memberikan suatu gambaran bahwa supaya Tuhan menjadikan segalanya baik, kita harus mengalami pemisahan. Mungkin kita perlu mengalami pemisahan dari dosa. Mungkin kita perlu mengalami pemisahan dari hal apapun yang mengikat kita, yang membelenggu kita, yang memborgol kita, yang menawan kita, yang menghambat kita. Itu kita perlu dipisahkan. Kalau kita belajar lagi kata kudus, hagios, itu adalah hidup yang berbeda. Jadi kita harus hidup berbeda. Dipisahkan dari komunitas-komunitas yang hidup dalam dosa, komunitas-komunitas yang tidak punya kepercayaan kepada Allah. Kita perlu mengalami pemisahan dari hal-hal itu sehingga Tuhan menjadikan segalanya baik. Mungkin juga kita perlu dipisahkan dari dosa, dari adat istiadat yang menekan kita, yang membelenggu kita. Kita perlu memisahkan diri. Maka itu akan menolong kita sehingga Tuhan menjadikan segalanya baik. Yang ketiga, dalam ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Hal yang ketiga supaya Tuhan menjadikan segalanya baik. Mari kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Kita yakin seyakin-yakinnya hanya Yesus yang bisa menjadikan segalanya baik. Hidup saya secara pribadi, keluarga kita secara pribadi, usaha kita, apapun juga. Hanya Yesus yang sanggup menjadikan segalanya baik. Karena itu kita harus mempercayai. Karena ketika kita mempercayai akan hal itu, maka Yesus selalu berkata, pergilah dan jadilah sesuai dengan imanmu. Itu berarti bahwa kepercayaan bahwa Yesus sanggup menolong kita, sanggup menjadikan segalanya baik. Itu hal yang penting untuk menolong kita sehingga akhirnya Tuhan menjadikan segalanya baik dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar, menasihati kami. Tuhan menjadikan segalanya baik. Tolonglah kami supaya kami datang memohon kepada Yesus. Tolonglah kami supaya kami mengalami pemisahan. Tolonglah kami supaya kami percaya bahwa Yesus sanggup menjadikan segalanya baik. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.